para ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru kita yaitu Ustaz Hikman dan Ketua PKN Bapak Ustaz Idris ya, kemudian Ketua Yayasan Bapak Agus Kusno dan seluruh jamaah dari Nasatu yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah di hari Ahad ya atau hari Minggu kita dapat melaksanakan taklim. Ini temanya rada keras kalau nggak salah agama Islam ya, Islam menjaga eksistensi fitrah manusia luar biasa. Islam menjaga eksistensi fitrah manusia. Eksistensi itu keberadaan. Misalnya begini, saya jelasin dulu ini harus kalau dalam meja ini ada dua wujud, namanya wujud esensi dan wujud eksistensi. Ini rada-rada filsafat. Jadi wujud, misalnya meja dengan ini dan misalnya dari kayu, meja dengan kursi secara esensi sama-sama terbuat dari kayu. Atau baju bapak dengan sarung secara esensi sama-sama terbuat dari ukuran benang. Tapi eksistensinya berbeda. Baju buat dipakai di atas, sarung buat di bawah. Kalau sarung dipakai di atas, baju di bawah, namanya. Ya. Jadi ini Islam, Islam menjaga eksistensi fitrah manusia. Tapi saya jelaskan fitrah dulu, ini satu-satu. Rada berat. Fitrah manusia. Jadi ada kemurnian manusia. Nah, saya jelasin dulu biar ada paham pada minta wajib. Di dalam tubuh manusia itu ada nama tulisan Latin aja ya, sudur. Ada namanya kolbur. Ada namanya fuad. Ada namanya ya. Ini hati manusia juga dulu. Di mana fitrah manusia kita anggap di sini, ya kita anggap di sini. Karena sulit sebetulnya mengkaji seperti bapak nyari akal. Akal itu nggak kelihatan, yang kelihatan otak. Makanya orang gila dia tidak punya akal tapi punya otak. Coba aja belah kepalanya, dengan otaknya ada. Akal kan tidak kelihatan. Ibarat kalau listrik itu turbin otaknya, turbin pemutar melahirkan arus listrik kan gitu. Arus listrik itu nggak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Misalnya ini nyala, lampu nyala itu pertanda ada arus listrik, ada setrum. Ya, gaib setrum itu. Makanya PLN kerja di listrik nggak pernah lihat setrum. Kesetrum sering. Nah ini sebetulnya biar mudah aja begini, padahal kita nggak tahu karena fitrah itu software, ya. Nah ini sudur artinya hasil hati luar. Ini kolbun di bawah sudur. Kolbun itu artinya bolak-balik. Makanya orang kadang senang, kadang susah di sini. Ya, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Ya. Jadi ini kolbun bolak-balik. Makanya dalam sholat sering berdoa ya muqallibal qulub, wahai pembulat balik hati, sabit qalbi, tetapkan hatiku. Nah, dia mudah dulu dia. Kemudian di bawah kolbun ada fuad. Di bawah fuad ada mubin, tempat berserainya kita. Di sini ini sifat ketuhanan. Ya. Makanya manusia sekalipun berbuat jahat, hati kecil pun tidak nerima. Akan dalam surat Al-Adiyat ada innal insana li rabbihi lakanut. Manusia terhadap Tuhannya penuh dengan kekufuran atau kemusyrikan.
yuqallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, artinya perbuatan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi, jejak digitalnya ada, hasil tangan berbicara. Kan itu. Nah, jadi fitrah manusia itu sifat keduanya ada. Nah, ketika manusia melakukan dosa, maka ini sudah ketutup hidupnya ini, ketutup. Ketika berbuat dosa, makanya di sini manusia tidak akan tentram. Jadi setiap melakukan dosa, misalnya di sini ada titik hitam, maka biasanya ketika banyak dosa, ini kurang koneksi, tidak nyambung, ya. Jadi doanya hanya di mulut, tidak dengan hati. Jadi ketika berbuat dosa tertutup, nah tutup ini namanya kafaroh. Kalau yang menutupi namanya kafir. Jadi gini, subur, ini kan suara Tuhan. Nah kadang-kadang berbuat dosa tertutup akhirnya. Inilah yang disebut kafir. Jadi kafir itu secara arti luas tutup. Ini kafaroh nanti, ya. Makanya kita suka mengenal ada kifarat. Kifarat kan tutup, ya. Jadi suara fitrah manusia yang keluar tertutup. Makanya di hati kadang-kadang maksudnya begini karena kondisi tertutup maka ngomongnya lain. Ini, nah makanya kita harus melakukan sholat 5 waktu segala macam, melakukan yang diperintahkan Allah supaya tertutup ini fitrahnya keluar. Sebab setiap kita melakukan dosa akan lahir menutup ini, ya. Jadi karakter di sini sehingga susah keluar. Makanya biasanya secara psikologis nampak di muka. Karena banyak dosa tertutup, fitrah manusia yang keluar, maka kelihatan mukanya apa yang bisa. Itu secara psikologis. Ya, jadi perintah-perintah agama itu tujuannya supaya manusia fitrahnya keluar. Karena manusia secara hakikatnya semua juga tidak mau melakukan kesalahan. Contoh, kalau kita nemuin preman, pasti nasihatin sama anak sama yang lain. Udah kamu jangan berbuat salah aja. Dengan nasihatnya benar. Orang tua sebandingan apapun nasihatin anaknya masih benar. Udahlah, kamu ngaji yang benar. Jangan ikutin bapak. Kan itu. Karena dia fitrahnya sadar gitu. Ya. Ini cuma ketutup ini yang malah. Semua orang mau ikut ngaji, mau sholat, tapi ketutup padanya. Ya. Maka kata Imam Ghazali, jadi makana yu'minu billahi wal yawmil akhir aw yasudda rasul. Ketika kita iman kepada Allah dan hari akhir berkata, sebab perkataan itu nanti direkam sama hati yang pada gilirannya akan dimunculkan dalam tindakan. Makanya kata-kata kotor itu jangan diucapkan. Kenapa? Nanti masuk ke sini menuju fitrah. Makanya dalam dunia asuransi kan, saya dulu ingat waktu di Prudensial, dari pagi sampai malam selama pagi, selama pagi, siang selama pagi, sore selama pagi, malam selama pagi. Itu supaya masuk kerekam sehingga timbul energi semangat terus. Gitu. Jadi ini perlu dijaga. Maka ada hadis kalau di rumah ada anjing, malaikat tidak masuk. Maksudnya rumah di situ hati. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Maralabi, al-qalbu baitur rabbi, hati rumahnya Tuhan. Jadi ketika bahasa Arab ini, maaf, bahasa Arab itu ada qalbu, ada qalbu. Ini hati, ini hati. Tetap berdekatan. Jadi qalbu pakai kop, hati, qalbu, anjing. Jadi sebetulnya kalau kita mau hidup manajemen qalbu, manajemen anjing, harusnya manajemen qalbu. Ini kalau kita kembali ke bahasa.
Kalau itu pulang balik. Nah jadi gini, kata-kata Tasmara di dalam judul buku namanya ini filosofis iman Islam. Kalau hatinya sudah tidak ada iman Islam, maka berubah jadi anjing. Maka artinya kalau di rumahnya ada anjing, sifat buruk, maka malaikat bawa hidayah, bawa ilham. Itu maksudnya. Jadi kalau di rumah ada anjing, malaikat sudah masuk, bukan rumah yang sebenarnya yang anjing, bukan. Masa malaikat takut anjing? Yang punya malaikat apa kalau mau panjang umur biar anjing aja. Begitu malaikat datang ada anjing kabur. Maka itu dalam kitab Fathul Qorib kita pikir ada tata cara biar anjing diatur buat berburu menjaga ada. Jadi kata Syekh Nawawi, ketika rumahnya ada anjing, hatinya ada anjing, itu ilham gak dapat. Kan Jibril tugasnya apa Jibril? Menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada. Apa Jibrilnya pensiun? Atau Jibrilnya ikut bantuin Mikail? Kita punya ditanya sama anak ibu atau bapak di rumah. Bu, tugas Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Jibril Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada. Lalu apa kerjaan Jibril? Kan gitu. Dapat ditanya. Jibril tetap bekerja menurunkan ilham, inspirasi. Tiba-tiba bapak lagi ngomong, sama lagi. Nah itu Jibril datang menurunkan ilham. Jangan ditanya nggak ngerti. Karena anak sekarang kan pintar jujur, lugu. Kayak satu anekdot, guru lagi jelasin ke anak TK, nanti kalau kiamat tiba gunung hancur, darahnya jadi lautan, semua yang namanya hidup mati. Anak bertanya, Bu, kalau kiamat tiba sekolah di Murga. Kalau gitu, ya. Jadi anak sekarang pintar-pintar. Jadi ini sebenarnya nih kita sholat 5 waktu dalam rangka menjaga ini supaya tetap jadi kolom. Jadi fitrahnya keluar, sifat ketuhanan. Jadi membaca Quran itu kan membersihkan ini. Ya. Karena ketika berbuat dosa ini kan kafir itu dari kafar yang kufur. Kalau kafar itu kafir takfir. Kafir itu orangnya, orang yang menuntut. Jadi kafir dalam artian kebahasaan artinya yang menuntut ini. Tapi dalam arti teologi, kafir itu yang tidak menerima ajaran Islam. Tapi secara arti luas kafir itu adalah yang menuntut. Ya, makanya di kita bahasa ini jadi kafir. Kafir itu kan tutup. Buat nutup baju koper, nutup gawang kiper. Itu kan di bahasa Arab sebenarnya. Jadi kiper itu kan nutup gawang supaya orang nggak masuk. Ya. Jadi kafir menutup. Ini ada secara bahasa. Nah perlu dijaga ini, kita berbuat sholat, melakukan puasa, melakukan ibadah yang lain supaya manusia kembali kepada fitrahnya. Sebab asalnya manusia bersifat ketuhanan. Makanya di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu lawannya kesetanan gitu. Jadi ketika saya ngajar Pancasila, itu kan manusia Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada sifat ketuhanan. Tapi di sisi lain manusia ada sifat kesetanan. Makanya digambarkan dalam dunia perfilman, ketika ada orang lagi berdiri begini, di sampingnya ada yang bisikan. Oh begini, nanti digambarkan lagi di sini yang berbisiknya lain-lain kan itu. Itu kan biar mudah saja sebetulnya. Itu jiwa kita begitu. Jadi manusia fitrahnya itu banyak, ya. Nah, jadi dulu Nabi Adam udah fitrahnya banyak, kemudian karena di dunia terkontaminasi, maka perlunya namanya petunjuk, yaitu kalau kita namanya Al-Quran.
Nah, jadi cara menjaga fitrah manusia itu minimal ya dari ucapan membaca Quran, kemudian gigir itu untuk menjaga fitrah. Karena manusia kalau nggak diisi ininya ya lalu berbuat dosa betul, ya persislah kayak kita main internet, main HP, sulit koneksi. Orang gila, saya kebetulan pernah ngurusin orang gila, orang asli. Jadi saya sempat jadi kerabat orang gila. Kalau sekarang belum nggak bisa terima lagi. Soalnya intinya instrukturnya berat, udah ke Jepang. Jadi saya udah ke Jepang, jadi sulit saya. Karena itu beberapa orang. Jadi kata orang gila, ya aku udah sembuh, udah dikasih sekarang. Jadi waktu dia gila itu sadar, cuma dia mau gerak ke kanan, geraknya ke kiri, fitrahnya tetap berjalan. Ini salah, ini benar, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Nah itu cara terapinya kan dimasukin ayat Quran, dari ngajak ngaji. Terus masuk ke sini nanti tertahan, insya Allah lah. Ya, yang gila aja bisa sembuh, apalagi orang yang nggak gila, makanya terapi